Kaum muslimin, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Batu yang dirahmati Allah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 201, lanjutan dari tadabbur Al-Qur'an kita setiap pagi subuh di Masjid Batu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah berfirman, wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka itu orang-orang yang berkata, apa kata mereka? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kesuksesan di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan di akhirat juga sukses. Hasanah, hasanah itu sukses atau baik. Hasanah baik, sukses, bahagia, itu hasanah. Wa qina azabannar, dan terhindar dari azab api neraka. Layamu ibu-ibu jawab apa? Sukses di dunia akhirat. Lay kak, ya kan? Layamu bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Bagaimana caranya agar bahagia di dunia? Atau bagaimana caranya agar sukses di dunia? Yang pertama, menurut pemahaman para ulama dari tafsir ayat ini, manusia kalau ingin sukses di dunia atau kalau ingin bahagia di dunia, untuk mencari kehidupan dunia yang bahagia dan sukses, pertama dia harus gigih atau sabar. Dalam setiap urusan apapun, istiqomah, sabar, gigih, istiqomah, atau itu yang disebut oleh pakar ahli motivasi konsisten, sesuatu yang terus menerus dilakukan tanpa pandang menyerah. Pokoknya gigih, tidak pernah menyerah. Jadi gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Itu insya Allah akan sukses. Jangan sebaliknya, baru gagal baru sebuah usaha, malele kan, tidak mau lagi untuk berusaha. Itu tidak bisa sukses di dunia orang seperti ini. Jadi kalau misalnya gagal sebuah usaha, bangun lagi usaha yang baru. Gagal lagi usaha ini, buat lagi usaha yang lain, gitu ya. Yang penting tidak pernah menyerah. Nah, orang seperti ini insya Allah dia akan sukses, karena laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang ia usahakan itu Allah akan berikan sesuai apa yang ia usahakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan pernah memberikan satu beban, ya, di luar kemampuan manusia itu sendiri. Maka pasti ketika ia berusaha, Allah akan berikan. Nah, inilah yang disebut dengan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi insya Allah setiap orang yang berusaha dengan gigih, sabar, maksimal, maka insya Allah pasti akan sukses. Nah, ada orang yang sukses itu malas-malas, tidak ada. Jadi kalau ada orang sukses malas-malas, nggak pernah bekerja gitu ya, nggak pernah ikhtiar, itu suksesnya aneh, nggak mungkin. Kemudian yang kedua, kalau ingin sukses di dunia, maka pandai dalam membangun hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, hablum minan nasnya pintar, pandai membangun hubungan. Ini orang-orang seperti ini adalah orang yang pintar di dalam membangun relasi. Nah, biasanya mereka-mereka seperti ini hidupnya lapang. Jadi ketika dia tidak punya kesempatan atau misalnya dalam membangun sebuah usaha gagal sekalipun, dia akan punya banyak kesempatan sebab relasinya banyak.
Nah, maka oleh karena itu jangan kecewakan banyak orang. Jaga lisan, jaga tindakan awak. Supaya apa? Supaya orang sayang sama kita. Jangan sampai kemudian bermasalah dengan orang ini bermasalah, dengan orang ini bermasalah, dengan orang ini bermasalah, sehingga orang seperti ini hidupnya jadi sempit gitu. Nah, maka orang-orang yang membangun hubungan atau relasi, pintar membangun relation, ya, membangun relasi terhadap orang lain, insya Allah hidupnya akan sukses. Nah, kemudian apalagi yang ketiga, orang yang sukses di dalam kehidupan dunianya adalah orang yang disiplin. Disiplin ada tiga: disiplin pikiran, disiplin perasaan, disiplin tindakan. Apa itu disiplin pikiran? Rata-rata orang sukses itu pikirannya positif, selalu berpikir positif. Nah, itu yang disebut dengan disiplin dalam berpikir. Bahkan sesuatu yang terjadi negatif pun di dalam kehidupan atau dirinya, orang sukses tetap berpikir positif. Dia selalu memandang sesuatu itu dari hal positif, dari sudut positif. Dia selalu memandang apapun kejadian yang terjadi kepada dirinya ataupun kepada orang lain, selalu berpikir positif. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita berpikir baik sama Allah, maka Allah pun akan memberikan sesuai dengan sangkaan hambanya. Kemudian yang kedua, orang yang sukses disiplin perasaan. Disiplin perasaan itu maksudnya tidak baper orang tuh. Baper tuh membawa perasaan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mudah monggok. Mudah monggok. Nah, ketek-ketek akhirnya ala mutung bahasa Jawa, monggok, tersinggung. Tidak, orang sukses disiplin perasaan. Perasaannya memang halus, tetapi dia bisa mengendalikan perasaannya. Ya, kalau memikirkan perasaan, nah, masya Allah, tidak akan sukses. Apalagi misalnya bentuk bangun pesantren gini, kan? Kalau dipikir-pikir perasaan, ya kan, macam-macam, gitu. Harus disiplin perasaan. Bahkan dengan tetangga, misal kita dalam apa aja, apapun yang orang lakukan, kadang-kadang orang lain ngomong ini, ngomong itu, ya kan? Tidak bisa dikendalikan omongan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita. Orang terserah mau ngomong apa, yang terpenting perasaan kita dikendalikan. Kemudian yang ketiga, disiplin tindakan. Apa itu disiplin tindakan? Orang-orang yang sukses, dia melakukan tindakan itu berpikir, tidak melakukan tindakan semaunya. Jadi melakukan sesuatu itu ditimbang-timbang dulu. Tidak sembarangan ada bentuk apa namanya koncek melompek. Nah, di mana terkadang di situ melompek. Nah, itu kodok koncek. Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa tuh? Hah? Apa? Bebak bahasa Indonesia, bebak bahasa Indonesia. Bobok. Kangkung. Kangkung pula bahasa Indonesianya. Bukan kangkung. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Evan, apa bahasa Indonesia? Hah? Kodok. Nah, kodok. Bahasa Indonesianya kodok. Jadi jangan seperti kodok atau kata. Nah, itu bahasa Indonesianya. Jangan seperti kata. Jadi kalau kata itu, ya, di mana dia ingat, di situ dia melompat. Nah, ternyata melompat masuk dalam hati, kan? Nah, itu. Jadi orang yang sukses, dia disiplin dalam tindakannya. Dia berpikir bolak-balik. Itu yang dikatakan oleh Buya Hamka, berpikir itu pelita hati. Jadi dalam melakukan sebuah tindakan, dia berpikir ulang-ulang dulu. Dan banyak-banyak meminta pendapat kepada orang lain, ya kan? Minta nasihat ini, minta nasihat orang ini, dan mintalah nasihat kepada ahlinya, bukan minta kepada orang yang tidak ahlinya. Ya, kita mau bangun bisnis, kita mau misalnya membuat sawit, tapi minta pendapat ke uang membuat ulau, mana romonya nak nyambung, ya kan? Kalau mau bikin gambir, mintalah pendapat kepada orang yang memang sudah ahli, puluhan tahun bikin gambir. Kalau membuat kebun karet, ya minta pendapat ke orang yang sudah ahli membuat kebun karet berpuluhan tahun. Kalau misalnya kita mau usaha apa, usaha retail, misalnya usaha toko, usaha supermarket, minta pendapat kepada Bamus yang sudah punya pengalaman puluhan tahun, punya toko. Nah, sama kalau mau bikin bisnis apa, misalnya bisnis travel, minta pendapat kepada orang yang sudah
ahli di bidang itu dan sukses. Jangan minta pendapat kepada orang yang gagal. Kalau minta pendapat ke orang gagal, lebih ke orang ada jawaban lain. Bantu apa cara buat sawit deh mak? Jangan buat sawit deh yang nyenyo. Percuma aja deh, dan kamu ambil sawit dan gagal nyenyo. Itu kepada orang gagal. Jangan minta pendapat kepada orang gagal, minta pendapat kepada orang yang sukses. Nah, inilah disiplin tindakan. Nah, jadi intinya kalau kita ingin sukses di dalam kehidupan dunia ini, 3 kuncinya. Yang pertama apa tadi? Sabar, ya. Kemudian yang kedua, gigih atau ulet. Kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin pikiran, disiplin perasaan, disiplin tindakan. Itu kalau ingin sukses di dunia. Nah, dan banyak lagi biasanya teori-teori yang lain kalau kita ingin sukses, tapi minimal itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin sukses di akhirat, ya kan tadi doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau kita ingin sukses di akhirat, ya, maka pastikan amal kita adalah amalan-amalan yang baik. Hindari amalan-amalan yang buruk, ya kan? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan hindari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kok enggak awak ingin sukses di akhirat? Nah, ya? Ingin enggak? Ingin wak sukses di akhirat kan? Ingin wak bahagia di akhirat kan? Tapi sembayang ya kodok tinggal, nah, sembayang bantu ayam gadi betolu. Nah, kan ayam gadi betolu biar nek-neknya. Lah obenya ayam gadi betolu kadang-kadang aiko betolu besok ndak betolu lah. Besok betolu besok ndak betolu lah. Jadi lompek-lompek apa nyinyo sembayang. Nah, bolong-bolong, itulah. Gimana kita mau sukses di akhirat? Ya, orang sukses di akhirat pasti minimal dia akan lakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari semua larangan yang dilarang oleh Allah. Insya Allah sukses. Nah, kemudian yang terakhir, waqina azabannar, dan terhindar dari azab api neraka. Kalau ingin terhindar dari azab api neraka, hindari dosa. Hindari dosa, baik itu dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Setidak-tidaknya berusaha awak untuk menghindari dosa-dosa besar. Insya Allah kita akan terhindar dari api neraka. Tapi dari semua itu, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat, atau bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka, semuanya itu tetap kembali kepada rahmat Allah. Ya, jadi kalau sekiranya awak tidak mendapatkan rahmat Allah, maka semuanya akan mentah. Jadi ikhtiar awak untuk sukses di dunia ada 3. Ikhtiar awak untuk sukses di akhirat ada 2. Hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Dan kalau awak ingin terhindar dari api neraka, jangan lakukan berbuat dosa. Tapi itu semua kita lakukan atas dasar ingin mendapatkan rahmat Allah. Siapalah kita ini, ya, kalau hanya mengandalkan ikhtiar awak, kalau hanya mengandalkan amal ibadah awak, tidak ada apa-apanya, tidak akan bisa dibandingkan dengan rahmat Allah.